welcome to my channel. Perkenalkan, saya adalah Adelia dari kelas 1B, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bunda Iga Kurniawati, NPM A1G0240665. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan konsep pendidikan merdeka belajar. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman semuanya udah pada tahu belum merdeka belajar itu apa? Jadi, Merdeka Belajar merupakan pendekatan pendidikan yang inovatif dan progresif yang telah ditetapkan di berbagai sekolah. Konsep ini mengedepankan kemandirian siswa dalam proses pembelajaran dan juga memungkinkan mereka untuk aktif terlibat dalam merancang dan mengelola pembelajaran mereka sendiri. Nah, tujuan dari Merdeka Belajar itu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dalam mengeksplorasi minat dan juga bakat masing-masing. Sehingga hal tersebut mereka dapat memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan mereka sendiri. Hal ini juga akan menumbuhkan semangat belajar dan mendorong agar kemajuan bangsa. Nah, adapun strategi dari penerapan Merdeka Belajar itu sendiri, yang pertama itu penyusunan tujuan belajar yang jelas. Yang kedua itu metode belajar yang beragam. Yang ketiga, evaluasi diri. Yang keempat itu ada dukungan guru, dan yang terakhir itu libatkan orang tua. Selanjutnya ada beberapa keunggulan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama itu lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum Merdeka Belajar dinilai lebih sederhana dan mendalam karena fokusnya hanya pada materi yang benar-benar esensial serta mendorong pengembangan kompetensi. Yang kedua itu interaktif. Peserta didik dan guru Merdeka Belajar bisa berinteraksi lebih intens dalam membahas pelajaran dan penerapan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, merdeka dan relevan. Bagi peserta didik di tingkat sekolah menengah atas dan perguruan tinggi juga bisa lebih merdeka dengan menentukan sendiri program peminatan yang ingin diikutinya. Selanjutnya itu peran guru dalam kurikulum Merdeka Belajar ini. Yang pertama adalah membimbing siswa, yang kedua menjadi fasilitator, yang ketiga menyelaraskan kurikulum, dan yang keempat mengajar secara inovatif. Selanjutnya itu ada contoh kurikulum Merdeka Belajar. Nah, secara umum, kurikulum Merdeka Belajar terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu kurikulum inti. Nah, kurikulum inti ini kurikulum yang harus dikuasai oleh semua siswa dan mencakup mata pelajaran seperti matematika, bahasa Indonesia, dan juga ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, kurikulum pilihan. Kurikulum pilihan merupakan kurikulum yang memungkinkan siswa untuk memilih mata pelajaran yang mereka ingin pelajari saja. Nah, yang ketiga, kurikulum khusus. Kurikulum khusus merupakan kurikulum yang memungkinkan siswa untuk memilih jenjang keahlian atau kejuruan yang ingin mereka pelajari. Kurikulum khusus terdiri dari beberapa jenjang keahlian atau kejuruan yang tersedia, seperti teknik, kesehatan, keguruan, pertanian, dan juga lain-lain.